zat Allah Ta'ala. Halaman 38, betul ya? Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fawahidun. Adapun sifat jaiz pada zat Allah Ta'ala maka yaitu ada satu, wa huwa fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yaitu mengerjakan tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkan mengerjakan. Wal mungkinu huwa ma'adallaha wa sifatih, mungkin itu adalah selain Allah dan sifat Allah. Wa dzalika kal khalqi war razqi wal ihya'i wal imatati wal imani wal kufri wal ghina wal faqri wa ghairi dzalika. Adapun yang demikian itu mungkin, contohnya seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, iman, kufur, kaya, miskin dan selainnya. Wa kas-samawati wal ardina wa ma fiha, dan seperti langit dan bumi dan barang yang ada di langit dan di bumi. Fa inna wujudaha wa adamaha 'ala Allah Ta'ala fi haddin sawa'in, maka sesungguhnya adanya dan ketiadaannya di mata Allah yaitu pada batas yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa seorang yang sudah mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib mengimani Allah dengan segala sifat-sifatnya, baik sifat wajib Allah maupun sifat mustahil Allah maupun sifat jaiz Allah. Dan kita alhamdulillah sesudah membahas sifat-sifat wajib Allah yang 20, yang terkandung di dalamnya membahas sifat mustahil Allah yang 20. Maka malam hari ini kita memasuki bagian ketiga, yaitu sifat jaiz Allah. Bila ada yang bertanya kepada kita, ada berapa sifat jaiz Allah, maka kita harus jawab ada satu. Sifat jaiz Allah ada satu. Kalau ditanya apa itu, maka jawabannya Allah boleh saja mengerjakan, Allah boleh saja tidak mengerjakan. Itu sifat jaiz Allah. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, mengerjakan yang mungkin atau tidak mengerjakannya. Jadi segala apa yang di jagat raya ini semuanya disebut barang mungkin. Apa tuh jaiz? Jaiz itu bahasa Indonesianya boleh. Apa tuh boleh? Boleh tuh resminya bisa ada, bisa tidak ada. Apa itu bisa ada, bisa tidak ada? Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Apa
Apa itu sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Apa itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada? Tempo-tempo ada, tempo-tempo kadang. Ini semua yang model begitu namanya jaiz. Kalau ada, yang ngadain Allah. Kalau tidak ada, yang membuat tidak ada adalah Allah. Ini yang harus difahami oleh kita. Contoh, ini yang ngaji ada yang dagang kan? Banyak, baik. Yang dagang jawab, dan jawabannya kudu kencang. Sebab makin PSBB diperpanjang rada kurang telinga saya. Pertanyaannya, apakah orang dagang itu wajib untung? Tidak. Ini benar nih. Wajib untung. Tidak. Apakah orang dagang itu wajib untung? Tidak. Tidak. Maunya wajib untung. Maunya wajib untung. Saya kasih garis bawah. Pelajaran ini enggak bakalan saya buat rumit-rumit amat. Jadi saya kasih bukan esai tapi pilihan ganda. A wajib, B tidak wajib, C pengennya enggak ada. Jadi pilih dua ini yang saudara. Jangan lebih dari dua ini. Kelamaan saya mulas-mulas cara jawab saudara. Yang ditanya kagak dijawab, yang kagak ditanya dijawab. Jadi susah, lama paham. Saya mau tanya, apakah orang dagang itu wajib untung? Wajib. Saudara belum pernah nemu orang dagang rugi? Yang bangkrut? Itu namanya apakah untung dalam dagang itu wajib? Orang dagang itu apakah wajib untung? Jangan melotot ini. Saya pengennya dijawab. Ini waktu terus berjalan. Ini belum saya mulai, baru duduk ini. Berolah ini. Jadi makin saudara diam, makin repot karena saya nggak bakalan terus saya putar ke situ lagi. Karena saya tidak mau saudara duduk di sini bengong doang, nggak dapat ilmu, mendingan tidur di rumah dan berjalan juga. Rugi. Dan saya juga rugi juga kemarin. Ngapain capek-capek dari Bintaro kemarin, macet. Jadi supaya paham. Jadi apakah orang dagang itu wajib untung? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada yang rugi. Karena ada yang rugi. Yang merugi, yang bangkrut pun banyak. Betul nggak? Betul. Pertahankan itu jawabannya. Tapi hati menolak, udah dibuang aja. Pertahanin aja. Begitu, pertahan. Apakah orang dagang itu mustahil untung? Tidak. Yang kaya banyak. Apakah orang dagang itu mustahil untung? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa tidak? Hah? Banyak berhasil. Apakah orang dagang itu wajib untung? Tidak. Kenapa tidak? Ada yang rugi. Ada yang rugi, yang bangkrut pun Banyak. banyak.
Apakah orang dagang itu mustahil untung? Tidak. Tidak. Kenapa? Ada juga yang untung, yang makin maju pun banyak. Berarti untung dalam dagang tidak wajib, untung dalam dagang tidak mustahil. Saya pengen dijawab pertanyaan ketiga, tapi rada kencangan jawabnya sebab saya ini rada kurang pendengarannya. Apakah orang dagang itu pengen untung? Pengen. Enggak nanya itu dong. Jangan nanya itu. Jadi yang nggak ditanya jangan dijawab. Dari tadi itu nggak nanya itu enggak. Jadi orang dagang enggak wajib, enggak mustahil. Berarti orang dagang jaiz untung. Hukum untung dalam dagang hukumnya jaiz. Orang dagang kadang untung, orang dagang kadang rugi. Orang dagang sewaktu-waktu untung, sewaktu-waktu rugi. Orang dagang tempo-tempo untung, tempo-tempo rugi. Orang dagang bisa saja untung, orang dagang bisa saja rugi. Benar nggak tuh? Hah? Baik. Kalau ngomong kepengen ini bukan wajib, wajib itu pasti. Lawannya mustahil. Kalau kepengen, kalau ada orang dagang pengen rugi, orang apa namanya? Gila. Gitu. Maka ngaji tauhid itu ngaji eksklusif, ngaji spesial, khusus bagi orang yang punya akal saja. Itu ngaji tauhid. Maka karenanya bagi para hadirin yang merasa nggak punya akal boleh pulang duluan. Emang begitu ngaji tauhid. Hanya bagi yang punya akal. Ini kita nggak usah ngomong sholat puasa dulu, wong ini dudukan pertama yang harus dipelajari biar tak terombang-ambing jalan hidup. Jadi untung dalam dagang hukumnya jaiz. Adakah orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Banyak nggak? Kenapa? Teguran. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada nggak? Kenapa? Belum ngaji jaiz. Enggak belajar tauhid. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada. Banyak nggak? Kenapa? Nggak belajar tauhid, nggak yakin. Tidak percaya. Nggak belajar tauhid. Enggak belajar tauhid. Kalau dijawab tauhid itu nyototin yang benar. Gitu. Ada nggak orang dagang yang ketika rugi stres? Ada. Banyak nggak? Kenapa? Nggak belajar tauhid. Tidak belajar tauhid. Sebab untung dalam dagang bukan sebuah kepastian, sebuah kemungkinan. Stresnya memasukkan wilayah mungkin dipaksakan pada wilayah
itulah keliru tauhid. Barang mungkin dia pastikan, dan itu keliru dalam tauhid. Ada enggak orang dagang yang rugi? Ada enggak orang yang dagang yang rugi? Ada. Kenapa rugi? Nggak ada ilmunya. Kenapa rugi? Halo, waduh lah. Bang Haji wah apa deh? Orang kencang sebetulnya, orang dengar. Ada enggak orang dagang yang rugi? Ada. Kenapa rugi? Salah perhitungan. Salah Perhitungan. perhitungan, enggak ada ilmu. Teman saya gelarnya SE, MBA, doktor ekonomi, Juga. rugi juga. Ada ilmunya. Allah yang pilih rezekinya. Allah. Ada enggak orang dagang yang rugi? Ada. Kenapa? Allah yang nyempitin rezekinya. Karena dagang nggak hitung tempo-tempo rugi. Halo, kalau nungguin kan harus nungguin. Ada enggak orang dagang yang rugi? Ada. Ada enggak? Ada. Kenapa? Allah. Allah yang pilih. Loh, kalau guys mau hukum, Allah yang memberikan rezekinya sedikit. kan tadi udah hukum saya udah beresin. Hukum untung dalam dagang, jais. Bisa untung, bisa rugi. Kenapa orang dagang rugi? Ada yang jawab salah perhitungan. Kan saya jawab, jawaban Anda keliru. Sebab teman saya SE, MBA, Rugi juga. doktor dalam bidang ekonomi rugi juga. Ini ada yang dagang apa enggak ini? Kan bingung saya. Kenapa orang dagang rugi? Karena Allah yang hendak. Hah? Pengennya untung. Kurang sungguh. Bukan. Teman saya pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai 5 waktu enggak sholat rugi juga. Enggak sholat rugi. Sholat sampai kapan? Karena enggak sholat. Teman saya Cina, baru sholat syahadat aja kagak untung. Kena rugi karena keberkahan. Jadi rugi itu berkah. Manajemennya salah. Cakep. Kenapa rugi? Karena ada zat yang mentakdirkan rugi. Itulah yang memiliki sifat jais. Dia bisa memperbuat rugi dan dia bisa memperbuat untung. Ada nggak di Rawabelong ini yang orang dagang untung ditegur, Bang, abang ini hebat dagangnya untung luar biasa makin maju. Emang otak gua melenceng. Ada nggak yang jawab gitu? Yang mana orangnya? Yang model begini besok rugi kita tegur lagi. Dengar abang belakangan ini rugi. Emang otak gua encer. Mau jawab gitu lagi? Ini harus benar tau. Jangan terjun di dalam kalau benar.
bisa gantung diri. Kenapa corona awet? Karena corona marah. Rugi gara-gara corona rugi. Sebelum corona ngeluh juga waktu itu, sama saya juga ngeluh. Rugi. Ganti lagi. Jadi bisa salahin mulu. Kasih. Hampir ditanya. Januari kemarin nggak jalan-jalan ke Bali. Enggak. Ini COVID. Kalau tahun lalu nggak ada duit. COVID disalahin. Ngarang aja. Ini udah bener ini. Orang dagang rugi itu karena Allah takdirin rugi. Kalau sudah Allah, tugas kita harus sebatas ikhtiar, menghilangkan penasaran. Buka warung, buka. Gua dagang online, posting. Closing tidak closing urusan Allah. Posting urusan kita. Tuh begitu. Jangan malas. Dan dagang hanya bisa kita kepengen dan tidak bisa menentukan untuk berapa banyak pikiran kita goni meleset. Ya makhluk begitu. Jaiz bagi Allah ngasih untung bagi orang lain, enggak untung ya. Tugas kita kesana, di sana ada ganjaran. Kita buka laci untung, kita bersyukur, di sana ada ganjaran. Emang kita disuruhnya nyari ganjaran, itu urusan lain untuk menunaikan kewajiban. Sebagaimana Nabi sabdakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu sangat-sangat wajib kepada muslim, laki kayak perempuan. Tapi bukan ini doang hadis Nabi. Ada lagi satu lagi, thalabul halali fardhatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal, usaha amat sangat wajib bagi setiap muslim. Yang wajib usaha, untungnya urusan Allah, tidak wajib dan pula tidak mustahil. Maka muslim tidak pernah bersifat apatis dan frustasi. Selalu ada optimis, urusan untung ada Tuhan, maksimalkan tugas kita. Itulah orang bertauhid. Enggak nyerah duluan, ya jangan corona begini gimana untuk, ya udah lama juga Tuhan aja. Udah yang putusin banyak teman-teman kita yang untung juga. Gitu. Hubungan kita aja yang bagus. Apakah orang menikah itu wajib punya anak? Hah? Kenapa tidak? Bisa punya anak, bisa enggak. Apakah orang menikah itu wajib punya anak? Kenapa tidak? Ada orang menikah belum punya anak. Ada juga yang enggak punya anak sampai meninggal dunia. Ada enggak? Banyak. Apakah orang menikah itu mustahil punya anak? Hah? Kenapa? Ada juga yang punya anak, bahkan ada yang punya anaknya kayak di kita sampai 33 anak. Benar nggak? Berarti punya anak di dalam menikah hukumnya jaiz. Bisa saja orang menikah punya
Tidak. Betul nggak? Pertanyaannya, ada nggak yang stres ketika hendak punya anak? Kenapa? Tauhidnya nggak benar. Belum belajar tauhid. Sampai anak ini bilang dasar lu mandul, tak benar. Dia tak paham. Tuhan Siti Aisyah soleha, bapaknya hebat, Abu Bakar Siddiq nggak punya anak, lakinya Ustaz, ya Allah, bukan Ustaz, lakinya Siti Aisyah, rajanya kiai, rajanya manusia sedunia, nggak punya anak, enggak stres, enggak, emang jahis, kata Aisyah. Itu istrinya Rasulullah. Enggak meratapi, kata nggak kayak kita. Jahis, ampe wafat Aisyah, enggak punya keturunan. Karena memang jahis. Kalau kita mah kemungkinannya banyak. Wirid membaca Yasin sampai 41 kali. Pengen punya anak, diajak tidur sama bininya, enggak mau. Wirid pun maunya di masjid. Bini enggak colek-colek, punya anak enggak? Lah kagak. Gimana? Ikuti kayak teman-teman kita. Bagaimana Bang? Apaan? Ini saya beralhamdulillah negatif, cuman bini positif. Banyak teman-teman saya itu yang bininya positif. Gara-gara begini, kan maknanya dikasih kesempatan biar terus mulu sama bini. Lagi ngajar juga kagak di rumah, udah barang-barang aja di rumah, begitu kan begitu. Jadi balikin ada hikmah besar Allah. Kan kita nggak paham apa rasa, tapi bukan untuk apatis, terus merintih sama Tuhan terus sampai titik darah penghabisan. Ikhtiar terus. Gua malas, gua udah kesana, udah kesemari, belum punya anak juga. Aduh, ini namanya tauhidnya salah lagi. Dia udah kayak Tuhan aja, udah memvonis dirinya. Emang lu Tuhan? Ini tauhidnya keliru. Gitu. Nggak paham. Apakah orang sekolah itu wajib lulus? Hah? Kenapa? Ada juga yang tidak lulus. Apakah orang sekolah itu mustahil lulus? Kenapa? Ada yang lulus. Jadi lulus dalam sekolah hukumnya maka orang tua yang punya anak sekolah nggak lulus, nggak diomelin, kagak. Kan laporannya dari gurunya udah dapet. Anakmu tak lulus. Anak kita pulang udah nangis bersalah. Biaya udah banyak. Nggak diomelin udah terpukul. Maka orang tua yang baik tak marah ya. Dimarahi tetap kagak lulus. Dengan dimarahi bisa lulus nggak? Kagak juga, berarti perbuatan yang sia-sia. Maka orang tua yang bijak ketika anaknya dengan nggak lulus, diajak makan. Doyannya kepala kakak Haji Rojali, kembang aja. Atau kebuli Bang Kiki, no. Begitu, sering-sering makan. Lakinya, bininya, anaknya nangis. Apa ini ngerayain kagak lulus ini? Kata abahnya bilang, nah, tugas mau belajar. Lulus itu waktu bapak ngaji malam Selasa. Itu jadis. Tugas mau belajar, mungkin gak lulus ini bapak sibuk mikirin orderan melulu, jadi kagak ada
sempat baca Fatihah doain kamu, dan mama kamu mikirin pasar kembang dulu, mama kamu sama arisan. Jadi mulai sekarang kamu belajar yang sungguh. Bapak doa, mama mau doa, moga tahun depan kamu lulus. Bangkit semangat anak. Ini namanya orang bertauhid. Begitu. Sebab diomelin, kalau diomelin dari lulus saja, maka harus dikerjakan, maka perbuatan sia-sia. Orang bertauhid menghindari perbuatan yang sia-sia. Orang bertauhid enggak kayak sekarang ujian kagak lulusan. Ini mirip begitu. Sampai anak kita jadi bingung. Ya, main game saja nilainya 8. Waktu zaman sekolah 5, mendingan main game aja. Ini gara-gara Pak gurunya ini yang kasih nilainya gede banget ini. Pak guru ini. Tapi gurunya disalahin, ini saya disalahin kalau sekolah kasih aja. Yang gede-gede nilainya. Masa itu udah ngambilin dulu sama dia. Masa kasih nilai sekolah kagak. Kenapa ada? Iya baik. Jadi repot juga. Jangan Pak guru juga nggak begini. Bagaimana ini jari ini tanggung jawab ngasih nilai ini, ngapal ini, ujian kagak ini, di akhiratnya. Ya Allah, apa berhenti jadi guru ya? Wah, kapal sekolah standar KKN. Saudara, segala yang di dunia ini jahil, maka tidak ada rumusannya bagi seorang muslim frustasi dalam hidup. Tidak ada. Sebab segalanya tidak mustahil di mata Allah. Sekarang kita belum dikasih keturunan, tidur lagi sama bini, biar dikasih. Yang tadinya seminggu sekali baik 3 kali, bisa tiap minggu. Kayak teman saya, ya Allah baiknya, setiap duit yang dia dapat dari Gojek buat umroh. Ya Allah, duit lagi buat umroh. Banyak faktor guys. Ternyata umroh nama bini. Saya pikir buat berangkat umroh. Dia buat bininya. Setelah saya intip-intip, ini mah bisa 3 kali seminggu naik umroh ini. Itu begitu saudara. Jadi dagang-dagang saja. Cuman ketika dagang A, saudara dagang apa? Dagang nasi. 3 tahun gak ada perubahan ganti. Berarti bukan di situ jalan rezeki kita. Begitu. Tapi jangan berusaha gitu. Gak ngembang, bukan di sini. Kan kita nyari jam berjam. Tugas Allah bagi rezeki. Apakah orang itu wajib terpapar corona? Kenapa? Banyak juga yang enggak. Apakah mustahil? Tidak juga. Kenapa? Ada juga. Jadi hukumnya terpapar dan tidak, hukumnya apa? Jais. Kenapa waktu sholat renggang, waktu naik Gojek rapat? Ini salah tauhidnya. Karena waktu naik motor ada Allah dan di masjid kagak ada Allah. Bahaya tauhidnya. Bahaya. Tauhid. Ini kan ngaji tauhid. Apakah orang terpapar corona itu mustahil sembuh? Enggak. Kenapa? Ada juga yang sembuh. Lah kenapa kita ketakutan? Kalau sudah dikata positif kayaknya mati. Ini kan tidak ngerti tahu. Kan jahit
semuanya. Gojek aja yakin sama Allah, dia nyari rezeki buat anak bini, menunaikan kewajiban. Masa kita yang di masjid kagak yakin sama Allah? Lah tauhidnya matapan dia, mendingan kagak ngaji kita ya. Bagus sendiri tauhid. Maka kita harus benar tauhid kita, biar lempeng. Tapi pengen saya jangan sampai ngangguk-ngangguknya di masjid keluar puyeng lagi. Tidak biasa. Ini baterai dicas kok seharian dicabut kagak ada yang masuk di baterai, apa namanya? Bocor. Soak. Ini kalbunya soak nih. Jangan sampai begitu kita. Ini ngaji sifat jais. Allah boleh kasih kaya, Allah boleh kasih miskin. Itu terserah. Saudara minta-minta aja, kepengenan boleh-boleh. Boleh aja. Makanya ada teman kita pagi sholat duha, hampir 12 rakaat sholat duha. Karena udah 2, udah nggak ada perubahan, naik 4, naik 6, naik 8, naik 10, naik 12. Dia minta apa? Kaya. Dia baca juga waqiah, minta apa? Kaya. Baca sholawat harian 4.444, minta apa? Kaya. Minta kaya. Dia baca juga hati, minta apa? Kaya. Pertanyaannya udah kaya belum? Belum. Baik. Kalau belum, pakai doa alternatif. Minta kaya dikasih miskin. Dirubah doanya. Allahumma ahyini miskina wa ahyini miskina wa surni godan ma'asubratil masakin. Itu doa Rasulullah hadisnya sahih. Ya Allah, hidupkan saya miskin, wafatkan saya miskin, kumpulkan saya bersama orang miskin. Ini doa sahih. Nabi itu sholat baca. Mau nggak? Kalau mau saya ijazah ini. Kenapa nggak mau? Nggak mau miskin. Lah, udah kaya belum? Orang miskin takut miskin. Beneran? Itu iri. Orang miskin takut, kalau orang kaya takut miskin, wajar. Kalau orang miskin takut miskin, Marah. hah? Loh, kan udah baca waqiah, minta kaya dikasihnya dibalik, minta miskin biar dikasih kaya. Cuma takut manjur. Ini bukan. Gak usah doa udah miskin. Udah gak usah doa kan udah miskin. Ngapain doa? Loh, terserah Allah, kan doa ibadah. Ud'uni ud'u fi'lul amri. Al-amru yadullu ala wujud. Ini perintah Allah. Setiap perintah Allah ada ganjaran. Maka doa saja. Tugas kita doa minta. Masalah dikasih itu urusan Allah. Boleh saja kita minta kaya dikasihnya miskin. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kita minta miskin dikasih kaya, boleh? Boleh. Itu terserah Allah. Cuman pada bagian ini saya takut. Ini masalah tauhid. Lah kan Nabi doa aja, Nabi aja kaya. Nabi waktu wafat Maulid 12 Maulid. Itu Nabi tanggal 10 Dzulhijjah, 2 bulan lagi menuju wafat. Ngorbannya Nabi 100 ekor unta. Itu Nabi. Buat dirinya 2 dipotong oleh tangannya Nabi, 98 oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang ngotong. Ada nggak yang hadir nih sekali motong lebaran 100 ekor punya sendiri? Ada. Belum ada. Kaya Nabi. Saya yakin yang kaya-kaya di Tenggal juga begitu-begitu. Bahkan ada yang minta sama Rasulullah SAW, Muhammad, bagi dong saya. Berapa dikasih kambing sama Nabi?
12.000 ekor. Hitungannya pakai duit roblong. Dagingnya lagi mahal karena ya. Kambing berapa? Tanya aja tuh Bang Gigi. Kambing berapa 12.000 ekor? Kayaknya di JTP-nya habis kan? Kaya atau miskin? Kaya, tapi doanya Allah Maha ini miskin. Mau ngamalin? Terserah lo, minta-minta, dagang-dagangan. Orang dagang dua kemungkinan. Kalau nggak ada untung, rugi. Dua apa tiga orang dagang? Tiga. Orang dagang dua kemungkinan apa tiga kemungkinan? Tiga. Apa? Bangkrut. Hah? Bangkrut. Hah? Impas itu kategorinya untung atau rugi? Rugi apa? Jadi dua atau tiga? Yang dua. Dua kemungkinan doang. Ini kita hidup nih. Dua kemungkinan, dia terlambat, dia tidak, dia terserah. Ikhtiar ada dua, ikhtiar zahir, silakan pakai masker. Ikhtiar batin dipakai tatib, sama ikhtiar. Sama, pakai doa-doa sama ikhtiar. Bukan antar, bukan doa minta selamat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung demi Al-Quran, kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan corona yang Allah cipta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadun ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samaa'i. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya. Virus model apapun itu, mau corona varian lama, varian baru, sampai varian terbarunya nanti. Yakin aja. Jangan sampai nanti ketakutan. Nyalain yang sholat, songong, radikal. Jangan kayak begini. Kalau kayak gua di rumah, enggak kayak begitu. Tapi Sabtu Minggu mancing. Goes. Ditanya goes ngapain goes? Nyari udara segar. Gimana udara segar lu pakai masker? Yang bisa juga udara segini juga. Mana malah itu makan jengkol 7 papan. Jadi mantepin tauhid kita mau ya ada stres. Tugas kita ini mengabdi sama Allah. Tugas kita. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya beliau menyatakan mata aqtoka ashhadaka birra wa mata mana'aka ashhadaka qahra wa huwa ma'adhalika mutaqaddidun alaika bilutfi. Manakala Anda diberi untung oleh Allah dalam dagang, itu bukan karena kecerdasan otak Anda, tapi karena Allah sedang menunjukkan kemahabaikan Dia. Bersyukur kepada Dia. Manakala Allah membuat rugi dalam dagang Anda, maka bukan semata-mata Anda tidak didengar oleh Allah, bukan karena kurang sungguh, kurang ilmu, tapi karena Allah sedang menunjukkan kemahadijayaannya, tak bisa ditekan-tekan oleh makhluk. Emang Dia mahadijaya, tapi dibalik semua itu limpahan anugerahnya terus diberikan kepada Anda dengan lutufnya. Kita harus sadari, walaupun kata kita dagang kita lagi payah sekarang, kita harus memandang dengan mata dua, jangan satu doang. Kalau satu namanya mata dajjal, kita dua mata. Bukankah sekarang kita masih hidup? Hidup nggak kita? Bukankah sekarang kita masih sehat-sehatnya? Bukankah sekarang kita masih makan? Masih makan nggak? Masih makan. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Itu semua orang susah. Kenapa Anda mengeluh? Mengeluh pakai akal? Akal nikmat Allah. Jangan
kaki gunung Rinjani lah. Yang dulu katanya zaman jahiliyah. Itu naik gunung-gunung begitu. Itu ada orang naik gunung. Dia lihat nggak ada tangan, nggak ada kaki. Hujan, dia masuk goa ketemu dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Bingung. Alhamdulillah untuk apa orang model kayak ente? Makan kudu ada yang ngasih, tangan nggak ada, kaki nggak ada, bersyukur atas apa? Walau keliruan, nikmat iman dan Islam ini juga nikmat. Sekarang masih hidup ini nikmat. Saya bisa ngomong alhamdulillah aja nikmat Allah ya. Yang nggak ada tangan nggak ada kaki, masa kita ada tangan ada kaki masih mengeluh juga, malu sama orang seperti ini. Semangatlah kita, jangan down terus. Nggak mungkin malu terus. Fajar insya Allah menyingsing.